Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Arcadia ya, Digital Media Tbk, kodenya DIGI gitu. Kenapa ini saya bahas? Karena kebetulan ini perusahaan ini sudah mengeluarkan merilis 2025 Q3-nya ya, laporan keuangannya. Nah, ini menarik atau enggak ya kita cek bersama-sama. Cuman kalau dari nama kayaknya ini mungkin baru IPO kali ya. Saya agak nggak familiar gitu. Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi ya, dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, DIGI. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi teman-teman harus do your own research, silahkan analisis sendiri, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, untuk nilai perusahaan yang berada di Bursa Efek, saya selalu gitu ya, berkali-kali saya sampaikan saya akan menggunakan 3 kriteria utama. Saya nilai dulu, baru saya beli sahamnya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen ya, syaratnya itu pertama wajib. Kenapa? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung, terbukti profit dari bisnisnya. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen gitu ya, ya tanda tanya. Bisa jadi itu mungkin hanya untung-untungan di atas kertas saja kalau perusahaannya mengaku untung gitu. Jadi nggak ada nilai tambah yang bisa kita nikmati gitu ya. Sedangkan kita itu kan dapat keuntungan di saham itu cuma 2 ya, dari dividen dan juga dari capital gain gitu. Kalau saya perlu keduanya. Nah, pastinya gitu ya, perusahaan yang bagi dividen juga itu adalah perusahaan yang menghargai kita pemegang sahamnya. Makanya kenapa saya suka gitu ya, karena mereka ini perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu ya. Jadi kalau perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, bisa jadi hanya memperkaya gitu ya pihak lain gitu ya. Mungkin hanya owner gitu ya, owner yang menjabat sebagai komisaris dan direksi ya, top tier manajemen ya, top manajemennya. Dan ingat gitu ya, mereka yang udah menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu ya, itu kan gajinya udah ratusan juta gitu ya, udah besar sekali. Jadi ketika mengelola perusahaannya dengan tidak profesional gitu ya, perusahaannya rugi terus apa namanya, harga sahamnya anjlok gitu ya, owner nggak peduli, ya udah nggak usah pusing lah gitu ya, ngapain gitu, karena kan udah dapat gaji besar ya, pasti masuk kantong. Nah gitu, dan pastinya yang kedua itu harus punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya nggak sehat, biasanya nggak bagi dividen ya. Contoh yang kondisi bisnisnya nggak sehat itu ya, misalnya utang terlalu besar, gitu, beban bunganya terlalu berat, arus kasnya lagi susah, atau rugi melulu gitu. Jadi perusahaan ya nanti akan memprioritaskan untuk survival dulu, untuk bertahan hidup. Dan pastinya kalau memang teman-teman sudah menemukan perusahaan yang bagus gitu, perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat, pastikan itu beli di bawah nilai wajarnya ya. Jadi jangan beli di harga atas, jangan beli ketika dia harganya tinggi di pucuk gitu, nanti gawat gitu ya, karena nanti akan rawan mengalami capital loss, harganya akan cenderung turun gitu. Nah, jadi sebelum teman-teman berinvestasi, please ya, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi kita jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya analis, percaya berita, percaya rekomendasi, percaya stock pick gitu ya. Harus dianalisis lebih dulu gitu ya. Dan juga kembali ya, jangan percaya sama saya juga gitu. Nah, lalu karena tadi disebutkan dengan nilai wajar, saya memang mengikuti konsep value investing. Jadi saya akan beli ketika harga saham itu di bawah nilai intrinsiknya gitu ya, PBV kurang dari 1, saya cicil beli gitu, misalnya belinya di 0,85, 0,65 bisa saya cicil beli. Lalu ketika kembali ke PBV 1, ya udah saya take profit gitu ya, selesai gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya memang kinerjanya bagus ya. Jadi kalau misalnya dilihat di tabel yang saya lakukan ini gitu dari 2016 sampai sekarang itu ya kayak gini-gini aja gitu ya, nggak mencari yang multi bagger yang carinya ratusan persen gitu ya. Jadi saya ya banyak yang bilang aneh juga gitu ya kalau di kolom komentar, but it's okay gitu ya, karena tiap orang punya strategi yang berbeda. Dan teman-teman gitu ya, jadi kita harus punya prinsip gitu ya dalam berinvestasi. Yang pertama itu harus sabar ya, udah pasti, dan berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa gitu ya kita mengharapkan keuntungan yang sangat besar gitu ya dalam hitungan hari gitu, hitungan minggu atau hitungan bulan gitu ya, itu agak susah gitu ya, kecuali kalau momentumnya pas dan juga disertai keberuntungan. Setelah itu gitu ya, harus fokusnya pada value gitu, nilai intrinsik perusahaan gitu ya. Value-nya ini memang sifatnya subjektif dan relatif gitu ya, jadi berbeda-beda tiap orang gitu ya, penghitungannya juga berbeda-beda. Kalau saya misalnya pakai PBV gitu ya, nah kalau teman-teman misalnya pakai enterprise value, pakai apa lagi gitu ya, DCF, pakai DDM atau yang lainnya gitu ya, silahkan gitu ya, karena
cari yang cocok gitu ya. Kalau misalnya saya gitu pakai PBV ya saya fokus di book value, saya update tiap 3 bulan sekali gitu ya dari laporan keuangannya. Lalu setelah itu saya analisis kinerjanya baru dan menentukan entry price ya mau masuk di PBV berapa range-nya. Nah, kenapa saya sampaikan gini ya? Satu, untuk bentuk edukasi saya kepada penonton gitu ya, kepada rekan-rekan sesama investor gitu ya. Kenapa gitu? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi nggak jangka pendek gitu ya. Jadi banyak yang bilang fundamental is dead gitu ya. Jangka pendek ya iya gitu ya. Gitu ya, banyak yang lagi ramai itu mungkin perbankan gitu ya, katanya lagi anjlok terus ya, saya juga nggak gitu ngikutin ya. Ya mungkin kembali udah terlalu mahal gitu ya value-nya gitu. But ya gitu ya, nanti yang terlalu mahal nanti dia akan kembali ke wajarnya atau mungkin murah. Yang murah nanti mungkin akan kembali lagi ke nilai wajar atau lebih mahal gitu ya. Jadi jangan kaget gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang harganya gocap gitu ya, karena ketika dicek laporan keuangannya bermasalah gitu ya, atau mungkin di bawah gocap. Lalu perusahaan yang kurang bagus gitu ya, tiba-tiba digoreng naik harganya tinggi gitu ya. Ya itu memang kadang dalam jangka pendek nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi kalau saya nggak cari saham seperti itu gitu. Nah, memang jadi kita bisa memilih kita mana perusahaan yang baik dan mana perusahaan yang buruk, karena meskipun harga digoreng pun perusahaan yang bermasalah ya, toh nanti juga dia akan kembali lagi gitu ya ke harga yang seharusnya, yang sepantasnya. Nah, untuk saya sendiri saya pakai sedikit dari analisis fundamental gitu ya. Jadi saya hanya bermainnya bukan fokusnya itu di laporan keuangannya aja, sedikit rasio dan ada PBV-nya ya. Udah ini aja, simple gitu ya. Jadi wajib sekali untuk paham laporan keuangannya ya, karena dari neraca, laba rugi dan arus kasnya ini nanti si laporan keuangan nanti akan membentuk cerita gitu ya. Kita bisa tahu gitu si perusahaan ini lagi bagus atau lagi enggak gitu. Jadi nggak cuma dihafal tapi dimengerti ya, dipahami. Nanti dari laporan keuangan juga akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, versi Edwin. Apa aja? Ya ini, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen gitu, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi gitu ya, menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya itu yang pemberi pinjaman. Nah, nanti kita sebagai investor itu nanti akan diuntungkan lewat lewat valuasinya yang akan cenderung naik kalau perusahaannya kinerjanya bagus dan juga stabil ya. Ketika harga sahamnya ada penurunan jangka pendek gitu, nanti dia akan kembali lagi gitu ya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita tidak membeli di harga yang terlalu mahal gitu. Jadi perhatikan harga beli kita. Nah, jadi untuk saham ini tadi Arcadia Digital Media ya, nanti akan kita screening dulu gitu dengan metode saya, ya udah dividen, saldo laba, PB, VPR dan pola arus kasnya gitu ya. Nanti akan dipindahkan ke Excel seperti ini, dan teman-teman ini kalau memang mau gitu ya bisa download gratis, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Untuk misalnya teman-teman mau ada tambahan analisis silahkan. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian analisisnya. Digi Arcadia Digital Media ya, mungkin masih baru nih kan ini perusahaan gitu. Nah, yang kita cek itu adalah pertama satuannya dulu ya, ini rupiah, ini masih juta. Nah, lalu saya udah mencari gitu ya data pembagian dividen. Si Digi ini dia nggak ada riwayat bagi dividen sama sekali ya, jadi perusahaan udah pasti nggak lolos screening saya. Perusahaan ini nggak menarik, perusahaan ini mungkin rugi terus, atau mungkin nggak stabil gitu, atau mungkin kalaupun hanya untung di atas kertas, bisa jadi gitu ya. Kenapa? Nggak ada nilai tambah yang bisa dihasilkan untuk kita pemegang sahamnya gitu. Oh, dan ini saya baru ngeh gitu ya, harga sahamnya di bawah gocap. Nah, biasanya yang kode kayak gini-gini biasanya bau-baunya perusahaan-perusahaan bermasalah gitu ya. Cuman kita cek aja gitu ya. Nah, ini kok nggak bagi dividen, ya udah, saya biasanya langsung close aja laporan keuangannya gitu ya. Nah, ini yang dipindahkan itu yang pertama adalah kas dan setara kas ya, yang ini nilainya. Kas setara kasnya kecilnya cuma 130 juta ya, berarti ini perusahaan kecil kita bisa jadi gitu ya. Market capnya berapa? Sekian ya, 53 miliar. Kecil sekali ini ya, sangat beresiko gitu ya. Nah, ini kita lihat ya kenapa harus dipindahkan kas setara kas. Karena kas setara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi uang kas ini digunakan untuk aktivitas bayar operasional gitu, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank kalau ada. Dan ini nilainya itu nggak boleh terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit nanti akan terganggu gitu. Operasional mungkin bisa terganggu atau mungkin susah bayar utang. Dan ini lihat, ini penurunannya signifikan sekali dari 6 miliar ke 970 juta. Ada apa ini? Gitu ya, nanti kita cek di laporan keuangannya. Dan kalau nilai terlalu besar, hati-hati gitu ya, bisa jadi perusahaan itu manajemennya itu kurang pandai mengelola kelebihan kas gitu. Padahal kelebihan kas itu kan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Lewat apa? Ya mungkin bisa dari dividen yang lebih besar, mungkin bisa bayar utang yang lebih besar gitu, atau ekspansi usaha, atau mungkin buyback saham gitu ya, beli saham treasury gitu.
Jadi ini kita cek langsung ke bagian ekuitas. Dan ini udah langsung ya, kita ke saldo labanya, dan sebenarnya sesuai dugaan saya, lihat nih saldo defisit ya. Ya ini udah ciri-ciri perusahaan bermasalah di mata saya gitu ya. Kenapa gitu ya, saldo laba ini penting gitu ya. Nah ini kalau nggak ada saldo laba, dia adanya defisit gitu, seperti ini. Ini gitu ya, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Nah si Digi ini gitu ya, dia nggak punya saldo laba negatif gitu ya, artinya perusahaan ini rugi melulu, mengakumulasikan total kerugian terus sebesar 54 miliar. Ya memang pantas dia dihargainya segini ya, karena nggak pernah untung. Perusahaan yang bermasalah buat saya gitu ya. Saya nggak peduli ketika harga sahamnya nanti digoreng naik gitu ya sampai ke 500 ke 1000, saya nggak peduli gitu ya, karena saya mementingkan kualitas dulu isinya gitu ya. Jadi kalau mau bicara harga, rasanya untuk di channel analisis laporan keuangan itu mungkin kurang cocok gitu ya bahas harga gitu, karena utamanya kita fokusnya di laporan keuangannya ya. Jadi gimana maksudnya? Jadi gini, tadi saya kasih ilustrasi sedikit ya. Nah, misal kalau teman-teman punya bisnis modal 3 miliar di awal ya. Tadi kan saldo laba itu adalah akumulasi keuntungan ya. Tahun pertama untung ya, tahun kedua untung, tahun ketiga untung tuh. Berarti total keuntungannya dia bertambah terus, mengakumulasi semuanya. Lalu tahun berikutnya rugi. Nah, dia akan mengurangi nilai saldo laba gitu ya. Apakah kerugian ini menghapus keuntungan di masa lalu? Tentu enggak, karena jumlahnya enggak lebih besar daripada keuntungannya gitu ya, makanya bisa tetap untung tuh ya, meskipun dia rugi tahun ketiga tapi masih ada untung 700 juta gitu ya. Nah kalau yang defisit, lihat tuh, ruginya bertambah ya. Terus biasanya di berita-berita, biasanya perusahaan bermasalah tuh biasanya beritanya untung besar ya gitu ya, emang beneran kayak gitu ya. Nah terus si saldo labanya kita cek dulu, lihat dulu, kalau masih negatif kayak gini artinya dia masih belum menghapus kerugian di masa lalu gitu ya. Ada waktu itu yang komentar, Pak tapi masa lalu itu dia pernah untung. Oke gitu ya, berarti teman-teman itu yang masih fokusnya di masa lalu ya nggak aktual gitu. Kalau saya sih fokusnya di yang aktual ya, patokan saya selalu yang terbaru, laporan keuangan 2025 Q3 ya, bukan di mungkin yang sebelumnya mungkin pernah untung, enggak. Itu udah lalu mah ya udah lewat aja gitu ya, dan ini rugi terus. Nah kalau rugi terus nanti dia akan menggerus modal habis gitu kan. Kalau ini kan dia bertambah untung. Nah ini kita lihat si Digi ruginya 54 miliar tuh, total ekuitasnya negatif ya, kurang modal. Nah udah, ini perusahaan nggak bagus buat saya ya, nggak bermasalah, sangat-sangat bermasalah gitu ya. Jadi ini ekuitasnya juga negatif ya gitu ya. Nah ini saya nggak tahu ya, kasihan nih mungkin ya investor yang beli sahamnya nih gitu ya. Tuh lihat ekuitasnya negatif ya, nggak punya modal gitu ya. Ini paling cuma satu kalau untuk memperbaiki ekuitasnya cuma dua ya, berarti ya pertama suntik modal, dua kuasi reorganisasi gitu ya. Nah kalau secara operasional nanti gimana ya, nanti kita lihat. Ini udah blacklist sih saham saya saham seperti ini ya. Nah lalu ya kita cek nih, lihat tuh PBV nya belum ada. PBV nya ini nggak ada PBV ya, cuman ya memang saya rumusnya ini di update gitu ya, jadi nggak ada minusnya berapa PBV nya, cuman ya udah, ini udah pasti nggak ada keuntungan PBV nya. Nah lalu kita cek laba ruginya ya, yang terpenting itu revenue. Nah ini revenue, nah lihat nih revenue nya turun ya. Nah perusahaan yang buruk, yang nggak bagus, biasanya revenue nya turun kayak gini, kita cenderung turun. Misalnya lihat dari tahun-tahun sebelumnya turun, trennya turun gitu ya, artinya barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu nggak relevan untuk customer, nggak menarik gitu ya, customer nggak mau beli gitu. Padahal kan si revenue ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa gitu ya gitu. Nah berapa, nanti muncullah nilai laba kotor gitu. Nah ini nih laba kotornya. Nah ini nih ya, lihat nih tuh ya, memang perusahaan ini GPM nya lumayan tinggi ya, 44% gitu ya. Nah sebenarnya masih bagus. Nah sebenarnya gross profit ini penting untuk melihat kita kemampuan perusahaan menjual gitu ya, barang atau jasanya di atas jauh nilai harga modalnya. Itu cari memang yang GPM-nya harus tinggi seperti ini gitu ya. Cuman kembali ya, gross profit tinggi gitu biasanya nanti akan semakin besar ruang untuk net profit gitu ya. Kenapa? Karena gross profit ini nanti dikurangi oleh beban lain-lain. Tuh beban umum, beban marketing tuh. Beban dan ini rugi. Ya berarti gross profit ini dia nggak begitu berarti untuk segini. Dia harus menjualnya, harganya harus GPM-nya tinggi, jauh lebih tinggi dari sekarang, karena ini masih rugi gitu ya, masih rugi perusahaan ini. Kita lihat dulu ya. Nah lihat tuh, ini salah ya.
gitu ya. Ini salah. Memang ada harus yang diperbaiki nih rumus-rumusnya. Nah ini lihat tuh, pairing negatif ya. Jadi ini udah nggak lolos screening. Ini nggak lolos screening sama sekali. Gitu ya, rugi terus. Ruginya berapa tuh? Makin besar ya. Iya tuh makin besar. Tuh, makanya akumulasi saldo labanya jadi defisit terus makin besar defisitnya. Ya, kalau misalnya dia untung ya, misalnya katakanlah untungnya 1 miliar gitu. Untuk menutup 54 miliar ini dia perlu butuh waktu kurang lebih 55 tahun. Gitu. Nah, teman-teman yang punya saham ini mungkin yang beli mau pegang saham 55 tahun gitu ya. Kalau saya sih nggak mau ya. Dan ini juga dari kas juga lihat, ini juga nggak bagus ya. Kenapa gitu ya? Karena net CFO-nya negatif. Nah, sebelum ke CFO, kita harus validasi dulu biasanya ke penerimaan kasnya dari customer gitu ya kan. Jadi si Digi ini kan dia mengaku pendapatannya tuh 27,9 miliar. Nah, uang yang diterima dari customernya berapa? 26 miliar. Nah, ini nih ya. Uang kas ini yang penting gitu yang diterima, karena uang kasnya kan tadi untuk apa? Untuk bayar operasional, untuk ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Dan ini gitu ya, udah terima uang, memang rasionya cukup baik ya, di atas 90% gitu. Cuman ada penurunan nih, bagusnya itu memang yang 100% seperti ini gitu. Nah ini uang kasnya bayar untuk apa tuh? Bayar supplier, bayar karyawan, bayar ini gitu ya. Nilainya negatif net CFO-nya, ini udah red flag. Perusahaan ini nggak menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Analoginya, teman-teman punya bisnis, ya, uangnya habis untuk operasional, bahkan nombok, bayar ini semua nggak ada sisa, ya, gitu ya. Nah, jadi buat apa yang seperti ini, gitu ya, negatif, rugi, gitu ditambah CFO-nya negatif, ini udah super red flag, ya. Lalu kita lihat nih ya ke bagian investasinya, ya, ini memang bagus ya karena dia perusahaan berekspansi, untuk perolehan aset tetapnya nilainya negatif, ini bagus. Nah, cuman ya kembali ya tetap kan percuma gitu ya kalau misalnya berekspansi tapi kalau dari aktivitas bisnisnya nggak menghasilkan, buat apa. Nah lalu di pendanaannya kita lihat tuh, bayar leasing, bayar utang, tuh nilainya negatif, ini bagus seperti ini. Karena kalau misalnya bergantung pada pinjaman, biasanya nanti nilainya positif. Nah, makanya kalau kita lihat gitu di CDG ini, lihat tuh, penurunannya kasnya besar sekali. Ya, karena apa? Dia dari uang kas yang ada gitu, dari sisa 6 miliar dibayarkan untuk apa? Untuk operasional ya. Untuk ekspansi usaha, untuk bayar pinjaman. Gitu ya, bayar tuh leasing, utang, DLL. Ini habis gitu ya. Ini gawat nih perusahaan kayak gini ya, tinggal tunggu aja antara suntik modal atau enggak mungkin right issue mungkin, atau private placement kalau ada gitu ya, atau mungkin pinjam ke bank gitu. Cuman ya ekuitasnya negatif, ini sama sekali nggak bagus buat saya ya. Jadi untuk Digi ini ya satu ya, dia nggak bagi dividen gitu ya, terus saldo labanya negatif ya, berarti perusahaan bermasalah, mengakumulasikan total kerugian 55 miliar dari dulu sampai sekarang 2025 Q3. Perusahaannya rugi gitu ya, CFO-nya negatif gitu, meskipun dia masih berekspansi dan juga bayar pinjaman gitu ya. Cuman ini nggak sehat, sama sekali nggak sehat ya. Jadi kalau saya akan menghindari saham-saham seperti ini gitu ya, terlepas nanti ketika harganya digoreng naik ya, saya nggak peduli gitu. Nah nggak tahu nih untuk teman-teman ada nggak yang punya si Digi ini ya, kalau misalnya ada boleh kasih pendapat gitu ya, kenapa waktu itu beli ini satu gitu ya. Atau teman-teman ada yang agak sedikit kontra dengan saya, Pak Edwin tapi Arcadia ini menarik, boleh kasih pendapatnya juga ya, supaya yang lain bisa sama-sama belajar dan saya juga bisa memahami gitu pola pikir teman-teman gitu, kenapa bisa menarik. Itu aja sih saya rasa ya. Oke teman-teman, saya rasa untuk sharing Digi selesai sampai sini gitu ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Semoga sharing analisis saya ini dapat memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Itu aja gitu ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.